Saya bawakan satu perkataan dari orang yang terkenal di Indonesia. Presiden pertama Indonesia siapa? Soekarno. Beliau pernah menyebutkan tentang Wahabi dalam bukunya, Di Bawah Bendera Revolusi. Kata beliau begini, ini bahasanya bahasa ejaan lama. Ya, karena buku ini sempat dilarang. Di Bawah Bendera Revolusi ini tahun 1964 cetakan yang ketiga. Itu saya bawakan ini artinya untuk mengingatkan kepada orang-orang ustadz-ustadz yang menuduh Wahabi. Dia nggak tahu. Saya katakan Soekarno sendiri, Bung Karno sudah mengatakan tentang Wahabi itu kembali kepada kemurnian agama Islam. Bukan saya membenarkan perkataan, tidak. Artinya, ya antum sendiri tahu lah tentang Soekarno, ya tentang Bung Karno. Saya ingin menyebutkan tentang perkataan beliau tentang Wahabi ini. Beliau menjelaskan begini, ya. Cobalah pembaca renungkan sebentar padang pasir dan Wahabisme itu. Kita mengetahui jasa Wahabisme yang terbesar, dia punya kemurnian, dia punya keaslian, murni dan asli sebagai udara padang pasir. Kembali kepada asal, kembali kepada Allah, kembali kepada Nabi, kembali kepada Islam, sebagaimana di zamannya Nabi Muhammad SAW. Kembali kepada kemurnian, tatkala Islam belum dihinggapi kekotoran dengan 1001 takhayul, 1001 bid'ah. Lemparkan jauh-jauh takhayul dan bid'ah. Nyahkan segala barang sesuatu yang membawa kepada kemusyrikan. Murni dan asli sebagai hawa padang pasir. Begitulah Islam mesti menjadi. Dan bukan murni dan asli saja. Ini perkataan Soekarno. Ini dalam bukunya Di Bawah Bendera Revolusi halaman 390. Cetakan yang ketiga tahun 1964. Kemudian saya bawakan lagi perkataan beliau lagi. Kalau saya bawakan perkataan bukan saya benarkan orangnya atau semua kehidupannya atau agamanya, bukan. Artinya ada perkataan yang bagus boleh kita untuk menjadikan hujah bagi orang-orang ini. Kok dia seperti itu tahu? Kok antum sebagai ustadz, sebagai dai nggak tahu? Soekarno bukan ustadz, bukan dai, tapi kok bisa tahu dia? Kata Bung Karno begini, maka saya kira, ini di halaman yang lain ini, maka saya kira umat Islam sekarang pun sudah berbuat kesalahan. Dari dulu pun sudah berbuat kesalahan. Apa? Orang Islam banyak yang melepaskan tauhid. Umat Islam melepaskan tauhid. Banyak yang menyekutukan Tuhan. Maksudnya apa di sini? Berbuat syirik. Banyak yang musyrik. Beliau jelaskan lagi di sini. Orang Islam banyak yang dalam urusan pencarian rezekinya melanggar asas-asas kemasyarakatan. Maka oleh karena itu, kini pun dan dulu kita sudah melihat permusuhan dan kebencian di kalangan orang Islam itu sendiri. Kini pun dan dulu pun Islam terpecah-pecah di dalam berbagai firqah yang berbantah sesuatu, bersaing satu sama lain. Sampai akhir, itu sepotong saya tulis. Saya nukil itu. Ini di halaman 480, 481. Banyak lagi perkataan para ulama yang lain tentang tuduhan-tuduhan bahwa kita justru mendakwakan dakwah yang benar. Cuma yang antum perlu ingat, kalau Nabi sudah mengatakan bahwa di antara umat ini ada orang-orang yang zalim, ada orang-orang yang menyesatkan. Nah, Allah juga sudah mengatakan bahwa musuhnya para nabi, musuhnya para rasul itu setan dari jenis jin dan setan dari jenis manusia. Yang mengatakan Allah dalam Al-Quran. Antum lihat dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 112. Kita semua lihat dalil, ya. Bukan kata orang. Jadi ketika dakwah ini disampaikan, mesti ada yang memusuhi. Karena jangankan kita, nabi-nabi dan rasul-rasul dimusuhi oleh siapa? Oleh setan dari jenis jin dan setan dari jenis manusia. Antum lihat di surah Al-An'am ayat 112.
12. Allah berfirman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura walau syaa rabbuka ma fa'alu fadharhum wa ma yaftarun. Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi musuh-musuh setan dari jenis manusia dan setan dari jenis jin. Mereka membisikkan di antara mereka kepada sebagian yang lain perkataan yang indah sebagai penipuan bagi manusia. Seandainya Allah kehendaki mereka nggak akan kerjakan, maka biarkan dengan apa yang mereka berbuat. Artinya mereka mengada-ada. Tuduhan-tuduhan wahabisme itu benar atau tidak? Tidak benar. Mereka ada-adakan semua tuduhan itu. Mereka berbohong atas nama Allah dan sama Rasul. Berbohong mereka. Yaftarun, iftira, itu berbuat bohong. Antum lihat lagi. Surah Surah Al-Furqan. Di surah Al-Furqan di ayat 31. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Surah Al-Furqan surah 25 ayat 31. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi musuh-musuh dari kaum mujrimin, yang cukuplah Rabb kamu sebagai petunjuk dan penolong. Artinya mesti dakwah ini ada apanya? Ada musuhnya. Musuh dari kaum mujrimin, orang-orang yang berbuat jahat, orang-orang yang bertindak kejahatan, orang-orang mujrim, orang-orang yang jahat ini. Mereka mengadakan makar kepada dakwah ini, mengadakan makar kepada dakwah ini dan memusuhi dakwah ini. Allah menyebutkan mereka adalah orang-orang yang mujrimin. Mujrimin adalah orang jahat. Mujrimin adalah orang yang berbuat kejahatan, berbuat tindak pidana, tindak kejahatan. Pelaku tindak kejahatan itu mujrim. Makanya Allah menyebutkan dalam Al-Quran tentang mujrimin ini Allah jelaskan rinci dalam Al-Quran. Jalannya juga Allah jelaskan, depan mata kita jelas itu. Allah berfirman, wa kadzalika nufassilul ayati wa litastabina sabilul mujrimin. Demikian kami jelaskan dengan jelas ayat Al-Quran akan jelas jalannya orang mujrimin. Jadi antum mesti tahu, mujrimin itu yang pertama masuk pertama kali orang kafir. Yang kedua orang-orang munafik, itu mujrimin. Yang ketiga orang-orang muslim yang berbuat kejahatan, termasuk dai-dai yang menyesatkan. Itu masuk mujrimin. Antum lihat di surah Al-An'am di ayat 55. Surah yang ke-6 ayat 55. Antum perhatikan ya, ini yang saya bawakan dari awal sampai akhir sekarang ini. Omongan saya atau dalil? Dalil. Perhatikan itu. Ntar yang keluarnya ustadz menyesatkan orang. Yang menyesatkan bukan saya. Yang mengatakan mujrimin bukan saya. Siapa yang mengatakan? Allah dalam Al-Quran. Perhatikan itu. Wa kadzalika nufassilul ayati wa litastabina sabilul mujrimin. Demikianlah kami rinci ayat-ayat ini supaya jelas jalannya orang-orang yang jahat. Jelas jalannya mereka. Ciri mereka jelas, Allah jelaskan dalam Al-Quran jelas. Jadi antum jangan ikut-ikutan. Jelas ini orang-orang mujrimin dari kalangan orang-orang kafir. Orang kafir jelas mujrimin mereka. Apa yang dilakukan mereka semuanya kejahatan. Karena Allah sudah ingatkan dalam ayat yang tiap hari 17 kali kita baca. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukannya jalan orang yang kemurkai dan bukan jalan orang sesat. Siapa? Yahudi dan Nasrani. Walan tardu ankal yahud wal nasara hatta tattabi'a millatahum.
Yahudi. Kemudian yang kedua orang-orang munafik. Allah sebutkan rinci dalam Al-Quran tentang ciri-ciri munafik. Jelas dalam Al-Quran. Yang ketiga orang-orang muslim yang jahat. Mujrimin ini. Dai-dai yang sesat dijelaskan dalam hadis Nabi. Dai-dai yang sesat termasuk mujrimin. Dai-dai yang sesat yang mengajak manusia kepada apa? Kepada kesyirikan, kepada bid'ah dan yang lainnya. Ini dalil dari hadis Nabi SAW. Du'at ala abwabi jahannam. Jadi antum perhatikan itu. Makanya kita tetap hati-hati karena ini Allah yang jelaskan bahwa jalan-jalan ini sudah ditempuh oleh mereka. Dan makanya Allah menyebutkan tentang orang mujrimin itu, mereka dalam kesesatan dan mereka dalam ancaman masuk ke dalam neraka. Innal mujrimina fi dhalalin wa su'ur. Allah sebutkan dalam surah Al-Qamar, innal mujrimina fi dhalalin wa su'ur. Sesungguhnya orang mujrim itu tempat mereka, sesungguhnya orang mujrim mereka berada dalam kesesatan dan mereka diancam dengan masuk apa? Neraka, tempatnya neraka. Nabi ketika mengancam 72 golongan, Nabi sebutkan mereka tempatnya di mana? Neraka. Ya, saya pikir cukup sampai di sini. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya dan untuk antum sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.